Perjalanan untuk ke arah Masjid Manisor. Kita akan melaksanakan rapat. Gunung belakang tuh, gunungnya. Ini video. Awas motor. Bentar lagi kita ke Anur. Wih, mantap. Kita bentar lagi nyusurin waktu di Manisor. Posisi di Masjid Al Hidayah. Ayo foto. Kayak orang dianya rame. Ntar lagi akan nyampe ke rumah. Rumah yuk. Mantap. Di Masjid Anur. Ketemu lagi. Ayo. Orang Bogor. Yuk, ikut. Kira Bapak, kira ini. Iya, tiga sabi ya sepotong. So gigi di sini mana? Biar condok gitu. Baik, silakan Bapak-bapak yang mengambil. Malam. Ini udah kayak pas. Burhanuddin. Istrinya kebetulan ke sini. Mobil saya ini pakai sekali kurang kali makan ikutan. Jalanan menuju ke tempat gedung. Naik motor. Orang. Kaum muslimin. Itu ayo. Assalamualaikum. Silakan Bapak, duduk Pak. Dimohon kepada pengurus besar PB foto bersama dengan Bapak Amir Nasional. Kita setelah acara MSN kita jalan-jalan untuk melepas. Yuk kita masuk ke tempat objek wisata Curug Bangkong. Kenapa? Tiket. Kita refreshing setelah 2 hari seminar. Itu kudu tipes. Ini mah acara gubra gue guys. Oke, kita peserta banyak kudam pada jalan-jalan. Refreshing untuk pelepasan Kang Denny yang akan melepas bujang. Semoga kita ada silaturahmi dan berkesan untuk perjalanan wisata Curug Kodok. Perjalanan dari pintu gerbang
100 meter ke dalam. Naik. Wih, peserta dari Jabar 2. Karo kowayo. Wih, masih berjalan untuk menuju ke waduk atau Curug Bangkong. Cepat. Kita masih berjalan arah Curug Bangkong. Curug sudah terlihat. 4 tahun sudah kita kesini. Sekarang kesini lagi. Mantap. Kita sudah sampai di Curug Bangkong dengan para peserta dari Suro. Jalan-jalan sebentar sebelum pulang ke Bogor. Mantap. Kita sudah sampai. Tuh, ulang ojai, Bang. Paling pakai bahan tuh foto bareng tuh. Kita sudah berada di Curug Bangkong. Oke. Di air Curug Bangkong. Kita akan meninggalkan lokasi Curug Bangkong. Selamat jalan. Bewok, ada Om Bewok. Aya Om Bewok. Iya keur ngopi heula. Mah, ada Mang, teman SMP. Tuh, Bewok namanya. Kita sekarang berada di Waduk Dharma. Lewat jalur belakang. Mantap. Waduk Dharma kita bersama Kang Bewok. Wih, mantap. Wisata kedua Waduk Dharma, tadi dari Curug Bangkong. Kang Jajang nggak ikut, sekarang ikut. Mantap. Kita datang kembali ke Waduk Dharma dalam acara kunjungan setelah acara Suro 2 hari Sabtu Minggu, dan kita jalan-jalan untuk mengisi waktu di Waduk Dharma bersama tim Jabar 2. Inilah Bendungan Dharma. Kita sudah tiba di Bendungan Dharma, Om Bewok. Oke. Mantap. Inilah pejuang Suro sudah menjalankan tugas liburan 2 hari, sekarang jalan-jalan. Kita sudah silaturahmi ke Kang Bewok yang ada di Waduk Dharma. Kita sudah foto-foto dan sekarang akan pulang kembali. Kita ada di Waduk Dharma. Waduk Dharma. Di pasar. Wih, jalan-jalan bersama Kang Bewok sore hari Minggu tanggal 21 Mei. Kunjungan lagi ke 3 atau ke
Perundingan Linggarjati. Kita akan dimotori edukasi. Sedangkan untuk Belanda sebelah kanan, ketuanya ada Profesor Seneton, anggotanya Manko, Debur, dan Van Hoek. Ini penengahnya dari Inggris, namanya Rod Kieran. Yang itu pencatat atau notulen. Itu dari Indonesia sebanyak 4 orang, ada Dr. J. Lemena, Sudarsono, Amir Sarifudin, dan Ali Budiarjo. Perundingan Linggarjati di sini menghasilkan 17 pasal, intinya ada 3. Nomor satunya, Belanda itu mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, 3 wilayah. Dan nomor 2-nya itu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada bagiannya. Dan nomor 3-nya, Belanda dan RIS bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu dari Belanda. Nah, itu si pokok perundingan Linggarjati. Ini ditandatangani tanggal 25 Maret pada Jakarta, berundingnya di gedung Linggarjati ini. Nah, di sini ada sejarah singkat gedung Linggarjati, Pak. Ini dulunya gubuk milik seorang janda yang bernama Ibu Jasiten, Pak. Beliau penduduk desa Linggarjati ini. Selanjutnya di tahun 21 dinikahi oleh bangsa Belanda. Kalau Indonesia yang tuan tersana, beliau ini pengusaha pabrik gula di Sindangkal Cirebon, Pak. Di sini menikah, tapi mana lagi? Namanya Jacobus Johannes van Os, orang Belanda. Selanjutnya oleh Van Os gedung ini dikontrakin ke bangsa Belanda kembali, namanya Theo Eker, dijadikanlah Hotel Roosevelt milik bangsa Belanda. Selanjutnya di tahun 1942 Jepang menjadi Indonesia, gedung ini diambil alih oleh bangsa Jepang, berganti nama hotelnya menjadi Okai Ryokan. Nama kembali menjadi Hotel Merdeka. Jadi waktu perundingan tahun 46 status gedung ini hotel, Pak. Ya, Hotel. Ini rapat di Hotel Merdeka, Pak. Dulu Hotel Selanjutnya Merdeka. 48 agresi Belanda kedua, gedung ini kembali jadi markas militer tentara Belanda selama 2 tahun. Nah, setelah jadi markas militer, kosonglah gedung ini dijadikanlah sekolah dasar. Zaman dulu namanya SR ya, Pak, sekolah rakyat. Cukup lama di sini, Pak, 25 tahun. Jadi di sini pada hilang. Terlalu lama SD-nya, Pak. Lalu tahun 75 ada Bung Hatta dan Ibu Sahrir, beliau membawa pesan dari Pertamina bahwa gedung ini akan dibuka oleh Pertamina, cuma tidak jadi, hanya sebatas pembuatan sekolah dasar. SD-nya dipindahin ke sebelah utara dari gedung ini. Masih ada sampai sekarang. Lalu kalau di Jurnal sekarang, mulainya jadi museum di 1976, Pak. Oleh Departemen Pendidikan dan Budaya. Kita ke ruang aslinya di sini, Pak. Kita Sini, Pak. ke ruang asli. Bisa foto bersama Nah, di sini, ini Pak. ruang meeting. Ini ruang aslinya, Pak, ruang meetingnya. Meeting. Bisa foto bersama di sini. Siap. Bapak di situ, saya ambil dari sini ke sana. Oke, dilanjut. Lihat kamar tidurnya. Kita lihat kamar tidur. Di sini ada kamar tidur para anggota delegasi ya. Hmm. Ini kamar dari delegasi Bener. Indonesia, Pak. Nah, ini kamar dari delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia. Nah, waktu perundingan ini kamar tidur Perdana Menteri, Pak. Bersama Dr. Adnan Apugani, foto pemilik gedungnya, Pak, yang kedua. Ini yang menjadikan hotel, Pak, 1935, Pak. Hotel Roosevelt namanya. Ya pemilik gedung. Ya. Yang asli tinggal itu aja, Pak. Yang Kursi ya? sama Westafel. Asli Ini tinggal kursi. Sudah direplika karena waktu jadi SD ini kelas-kelas dulunya, Pak. Ya, ini kamar dari Perdana Menteri Sultan Syahrir bersama Dr. Adnan Apugani, sebelah sananya Nederland, delegasi Belanda, Pak. Delegasi Belanda. Oke, sebelah Ya, kiri. kita ke Go. sebelah kiri. Ini kamar dari Nederland, delegasi Belanda. Ya. Ini dari Nederland. Bedanya sama Indonesia, kalau Belanda ini ada connecting room, Pak. Connecting Atau room, pintu tebusan. connecting. Ya. Ini Oke. Belanda. Nah, ini foto-fotonya orang Belanda yang pernah nginap di kamar ini. Foto-foto. Boleh silakan, ada foto dari kamu. Oke. Anggota delegasi Belanda. Jadi Indonesia ada 2 kamar, Pak. Ya, ini Nederland, Pak. Belanda. Ya. Udah, salawatan. Dulu ya. Ini jadi Salawatan dikit. ini Nederland. Ini kamar Indonesia lagi, Kamar Pak. Indonesia. Nah, di sini kamar ketua Belanda di depan, yang namanya Profesor Insinyur Semerhon sebagai ketua delegasi dari Belanda. Semerhon ini ketua delegasi dari Belanda. Profesor Insinyur Semerhon sebagai Pak, setelah merdeka, kenapa ada perundingan Linggarjati? Karena bangsa Belanda itu tidak mengakui bangsa Indonesia, Pak, merdeka. Makanya Karena ada perjanjian itu, Ya. karena dia Nah, tidak selanjutnya mau menerima. ini ada fotonya Ibu Maria Ulpah Santoso. Beliau ini Menteri Sosial pertama, Pak, yang mengusulkan supaya perundingan diadakan di sini, dan beliau ini putri Bupati Kuningan, Pak. Penggagas atau yang punya usulan. Kenapa diadakan di sini? Satu, hotel, kedua faktor keamanan, Pak. Jadi dijamin keamanannya oleh Mensos pertama ini, namanya Santoso. Nah, jadi, Pak, Ke bisa ruang foto bareng Presiden Soekarno. Ya, kita bisa foto Kang, bareng. yuk, Peron, panggil. Di semua Iya. meja
meja, lemari, cermin, piring, mangkok ini masih aslinya. Bisa dilihat, boleh perabotan yang masih original. Lihat aja, lihat. Ya, ada meja, ada lemari, cermin, piring. Lihat aja Kang, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Lihat aja. Benderanya juga masih asli itu. Ya, ini perabotan yang masih original, yang masih asli. Pas Bu, yuk. Yuk. Kita ruang presiden. Ruang makan. Ruang presiden. Ini ruang presidennya di sini, Pak. Ini Pak, ini ruang meeting atau ruang Presiden Soekarno ya. Jadi dulu Presiden. Ayo, masuk. Ini ruang pertemuan Presiden Soekarno. Jadi dulu Presiden Soekarno duduknya di kursi ini masih aslinya Pak. Presiden tidak nginap, beliau nginapnya di Pendopo Kuningan yang sekarang jadi kantor Pak. Yang singgah aja Pak, tidak nginap di sini. Ini masih aslinya kursinya. Ini Soekarno. Ini fotonya. Foto-fotonya mediator Inggris sebelah. 3 hari nginap di sidang hari. Ini pintu. Nanti buat nongkrong ke sana. Ya, mau foto di sini. Mannya aja ya. दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार bisa. है साथ kakinya फौजों की turunin. कोई न यलगार kakinya है turunin. इब्न apa-apa, मंसूर muah, की muah. एक ललकार है दीन अहमद का जो आज सालार है तीर Kita ada हाथों di में taman. उसके न तलवार है साथ फौजों की कोई न यलगार है इब्न मंसूर की एक ललकार है mantap. डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचम दीन अहमद ABG lagi main उड़ाएंगे ikan. हम डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचम दीन अहमद उड़ाएंगे हम डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचम दीन अहमद उड़ाएंगे हम दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है ख्वाब नासिर की ताबीर बन जाएंगे जहर नफरत की अक्सीर बन जाएंगे हम मोहब्बत की तनवीर बन जाएंगे नई उंदलुस की तकदीर gimana बन jalan-jalannya? जाएंगे Puas? अपना कब्जा Kalau sehari lagi दिलों kita पर puas pasti. Atur nuhun. जमाएंगे हम अहले उंदलुस को अपना Foto di sini boleh, mau? बनाएंगे हम अपना कब्जा